Halo, perkenalkan nama saya Wolfram Tinatiri dengan NPM 121551210111. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM dengan Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan membawa materi tentang review jurnal antarmuka atau user interface atau pengguna masa depan. Lalu yang berikut, yang pertama, kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. A. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi suatu konsep penyusunan tindakan yaitu 1. Goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. 2. Eksekusi, melakukan eksekusi atau suatu tindakan dalam dunia nyata. 3. Dunia nyata. 4. Di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan memanipulasi objek. 4. Evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan pembandingan dengan goal yang telah didapatkan sebelumnya. Yang berikut B. Kerangka kerja interaksi siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi, yaitu 1. Komponen utama, yang sistem pengguna bahasa mesin. Yang berikut pengguna menggunakan bahasa tugas. Yang berikut masukan menggunakan bahasa masukan. Dan berikut keluaran menggunakan bahasa keluaran. Ya, lalu yang berikut 2. Fase eksekusi pada siklus interaksi. Artikulasi pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Pengerjaan bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Penyajian sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Yang ketiga, fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk operasi dan artikulasi atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkan dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologi dengan bahasa masukan. Yang berikut, apa itu proses perencanaan interaksi atau model siklus hidup dan proses. 1. Model V atau model. Model ini berpusat pada user, di mana pengulangan selalu dibutuhkan jika kebutuhan untuk user belum terpenuhi. Ketidaktahuannya tanpa harus memberikan software dan lingkungan yang baru. Risiko pada setiap tahap dan pengembangan dapat dikurangi dengan memahami kebutuhan user. Terdapat bermacam-macam persyaratan yang dapat dihasilkan sebagai berikut. Fungsional menjelaskan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem, dan berikut non fungsional dapat berupa ukuran, memori, jangka waktu respon, dan yang berikut data apa saja yang perlu disimpan dan bagaimana penyimpanannya. Yang berikut 2. Model waterfall. A. Requirements analysis atau menganalisis persyaratan. Di sini harus dapat menjelaskan apa saja yang diinginkan dan diperlukan oleh user. Untuk diperlukan adanya proses klarifikasi perbaikan, penentuan kelengkapan dan ruang lingkup. Sebagai masukan dapat berupa dokumen persyaratan dan keluarnya adalah ketetapan persyaratan. Ya, B. Design atau desain. Desain adalah
penyusunan rencana atau konvensi untuk pembangunan objek atau sistem, atau seperti dalam cetak biru, arsitektur, gambar teknik, proses bisnis, diagram, sirkuit, dan pola penjahit. Desain memiliki konotasi yang berbeda dalam bidang yang berbeda, atau lihat desain disiplin dan di bawah ini. Dalam beberapa kasus pembangunan langsung dari objek seperti dalam tembikar teknik, manajemen, cowboy, coding, dan desain grafis juga dianggap sebagai desain. Yang berikut kita C. Kode. Dalam komunikasi dan pemrosesan informasi, pengkodean adalah proses di mana informasi dari sumber yang diubah menjadi simbol untuk dikomunikasikan. Decoding adalah proses sebaliknya, mengubah simbol-simbol kode kembali menjadi informasi yang dimengerti oleh penerima. Ya, G. Tes pengujian. Dalam tahap pengujian atas apa yang telah dibuat dan dicapai, bagaimana efek atau dampak yang akan diterima user dan bagaimana manfaat yang akan diterima oleh user. E. Maintenance atau pemeliharaan. Dalam tahap ini dilakukan koreksi atau pencegahan kesalahan dalam hardware oleh program, pemeriksaan dan menggantikan suku cadangan, juga penghapusan kesalahan yang ada dan memodifikasi perangkat lunak dalam menanggapi perubahan dalam spesifikasi atau lingkungan. Yang berikut ya, model Leversley untuk RAD. Model ini merupakan versi cepat dari waterfall. Model ini menggunakan joint application development atau JAD, yang mana dalam model ini yang paling dibutuhkan oleh user adalah workshop JAD. Ya, A. Project setup. Menampilkan apakah proyek adalah memiliki dampak apapun sering sangat sulit, namun dengan menetapkan tujuan yang tepat di tempat pertama, sehingga dapat dibilang bahwa dalam perancangan interaksi project setup ditempatkan dalam urutan pertama. B. JAD workshop. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam model ini JAD workshop yang paling dibutuhkan aplikasi desain bersama atau JAD adalah proses yang digunakan di daerah prototyping. Siklus hidup metode pengembangan sistem dinamis untuk mengumpulkan kebutuhan bisnis saat mengembangkan sistem informasi baru lagi perusahaan. C. Iterative design and build atau merancang dan membangun model. Dalam tahap ini sebuah aplikasi atau interface yang akan dirancang, apa yang dibutuhkan user, apa tujuan yang akan dicapai. D. Engineer and test final. Dalam alur kerja model ini, engineer and test final merupakan tes akhir atau tahap di mana menjalankan aplikasi yang telah dirancang dan dibangun sebelumnya. E. Implementation review. Pada alur kerja perancangan di model ini, implementation review atau pelaksanaan tinjauan. Pada tahap ini, aplikasi yang telah dirancang dan dijalankan pada tes akhir dilakukan peninjauan, yang mana berfungsi untuk melihat kesalahan dan memperbaikinya sebelum diterima oleh user. Ya, yang keempat, model rancangan interaksi sederhana. Penjelasan model interaksi sederhana yaitu yang berikut: identifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem. Di sini suatu sistem akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan sistem itu sendiri.
Yang berikut, pembangunan desain alternatif atau desain konseptual dan fisikal. Yang berikut, membuat versi interaktif dari desain yang dihasilkan. Yang berikut, mengevaluasi desain atau usabilitas dan user experience. 5. Model siklus hidup START atau Hartstone dan Hicks 1998. Dalam siklus permodelan ini, pengujian dilakukan terus-menerus, tidak harus di akhir. Misalnya dimulai dari menentukan konsep desain atau kontekstual design. Dalam proses ini akan langsung terjadi evaluasi untuk langsung ternilai apakah sudah sesuai dengan kebutuhan user. Bila belum, maka akan terus berlangsung dievaluasi hingga benar-benar pas. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.